Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan presentasikan tentang tugas critical review, manajemen strategi, dan manajemen leader. Dengan anggota, dengan saya sendiri, Faradila, 19112838, teman saya, Erika Amanda Salia Rumopa, dengan NIM 19112811, dan Vidya Gendis Prihatiningsi dengan NIM 19112813. Di sini kita akan mereview tentang jurnal yang berjudul Strategi Manajemen dan Strategi Leadership, dua sisi mata uang kemampuan untuk hadapi tantangan perubahan lingkungan yang drastis, dengan penulis Son Wandrial. Tema yang kami angkat adalah kemampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang drastis dengan strategi manajemen dan strategi leadership. Ringkasan, kemampuan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Sebuah keputusan yang biasanya diambil oleh seorang pemimpin berdampak terhadap perusahaan. Perubahan lingkungan merupakan salah satu keputusan yang harus diambil oleh seorang pemimpin. Perubahan lingkungan yang cepat dan drastis memaksa seorang pemimpin untuk memiliki kemampuan strategi dan memiliki perilaku kepemimpinan yang lebih bisa mengantisipasi perubahan yang terjadi. Banyak perusahaan yang gagal dan hancur karena masalah implementasi dalam perusahaan. Hal ini bersumber dari faktor perilaku manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Pemimpin dan pengikut biasanya masalah yang muncul dalam perusahaan lanjut. Setelah perusahaan melakukan merge seperti kurangnya komunikasi, terjadinya perbedaan budaya, masalah dalam struktur organisasi, serta kurangnya komitmen dari manajemen pusat. Menurut Wellen and Hanger 2010, strategi manajemen adalah kumpulan dari keputusan-keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang dari sebuah perusahaan. Sedangkan menurut David 2008, manajemen strategi adalah seni dan ilmu yang merumuskan atau formulasi, menerapkan implementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dari kedua pengertian di atas, keduanya memiliki kemiripan yang diringkas menjadi 4 bagian utama, yaitu analisis lingkungan eksternal dan internal, perumusan strategi atau formulation, penerapan strategi, implementasi, dan evaluasi. Evaluation of planning adalah strategi manajemen yang melewati beberapa fase, antara lain sebagai berikut. Pertama, budget and financial control, fase pertama. Pada fase ini, dalam sebuah perencanaan lebih mengandalkan kondisi internal yang memiliki bentuk dan model yang masih sederhana dan mudah. Kedua, long term plan, fase kedua. Fase ini ditambahkan waktu menjadi 3 tahun untuk jangka perencanaannya. Model pada fase ini sudah tidak cocok lagi digunakan untuk saat ini, karena mereka harus mengubah planningnya dengan menambahkan unsur-unsur perubahan dan memulai fase baru. Ketiga, bisnis strategi planning, fase ketiga. Banyak istilah-istilah yang muncul dalam fase ini seperti mission, SBU, analisis SWOT, Boston Consulting Group, dan General Electric, serta Grand Strategi. Kemudian keempat ada corporate strategi planning, fase keempat. Di fase ini mereka sudah memasukkan bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber daya ke masing-masing bisnis. Siapa yang mengelola sumber daya,
sehingga tidak terjadi perebutan sumber daya. Dari ini belum membahas bagaimana untuk pertanyaan selanjutnya bagaimana planning yang telah dibuat dan siap dan siapa yang akan menjalankannya. Kelima, strategi manajemen atau fase kelima. Di fase ini kita bisa melihat bagaimana hubungan antara manajemen strategi dengan kepemimpinan. Peran seorang pemimpin yang memiliki suatu bentuk perilaku tertentu adalah sangat penting. Tugas seorang pemimpin harus bisa menjembatani antara planning dan implementasinya. Sebab kalau tidak diimplementasikan, maka planning yang sudah dibuat akan menjadi biasa saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Dari sejarah manajemen strategi yang telah dibahas di atas dapat diartikan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, lahirnya perencanaan dengan model manajemen strategi karena adanya perubahan lingkungan. Yang selanjutnya, dalam penjalan proses manajemen strategi yang harus diambil pertama adalah analisis lingkungan. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab semua orang di semua level dalam organisasi untuk selalu memonitor semua perubahan yang terjadi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Center for Creative Leadership, mengungkapkan definisi kepemimpinan yang efektif telah berubah secara signifikan dalam beberapa tahun pertama abad ke-21. Perubahan cepat dan drastis pada lingkungan menjadi tantangan bagi para pemimpin. Hal ini berdampak pada pergeseran paradigma lama ke paradigma baru. Berikut beberapa paradigma yang terlihat pada perilaku dari kepemimpinan strategi. Yang pertama, stabilitas, manajemen krisis, dan perubahan. Berpegang pada asumsi bahwa jika mereka bisa menjaga hal-hal berjalan dengan stabil, maka organisasi akan berhasil. Namun pada kenyataannya, dunia saat ini dalam perubahan konstan dan penuh dengan ketidakpastian. Yang kedua, kontrol pemberdayaan. Kontrol yang ketat adalah sesuatu yang dibutuhkan organisasi supaya bisa berfungsi secara efektif dan efisien. Kompetisi kolaborasi. Self-directed tim dan bentuk yang lain telah meruntuhkan batas-batas antar departemen dan membantu untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi di seluruh organisasi. Selanjutnya, keragaman. Mewujudkan keragaman dalam organisasi dalam salah satu cara untuk menarik tenaga kerja terbaik dan membangun pemikiran yang luas bagi perusahaan. Self-centered, high ethical purpose. Pemimpin harus lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang terakhir, hero humble, rendah hati. Seorang pemimpin harus memiliki sikap rendah hati serta merasa bahwa apa yang telah dilakukan berkat kerjasama semua orang. Strategi leadership adalah kemampuan untuk mengantisipasi dan membayangkan masa depan, mempertahankan fleksibilitas, berpikiran secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk melakukan perubahan sehingga menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi di masa depan. Kesimpulan yang diambil oleh penulis adalah, dalam lingkungan yang begitu cepat, seorang pemimpin dituntut untuk selalu bisa monitor
dan melihat semua perubahan tersebut. Perubahan apapun yang terjadi akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kita tidak bisa menolak perubahan, kita hanya bisa mengantisipasi dan mengikuti perubahan tersebut. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk bisa melihat masa depan, membuat perencanaan atau yang disebut roadmap, dan organisasi, tapi juga harus bisa berperilaku yang mendukung pencapaian rencana tersebut. Untuk hasil diskusi akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Ya, untuk hasil diskusi dari berdasarkan kelompok kami setuju dengan opini dari si penulis. Karena menurut kami, pemimpin memanglah harus bertanggung jawab sepenuhnya, termasuk bisa memantau semua perubahan yang terjadi, baik itu internal maupun eksternal. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk bisa melihat masa depan, membuat perencanaan dari organisasi, tapi juga harus bisa berperilaku yang mendukung pencapaian rencana tersebut. Dan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari suatu rencana tersebut yaitu dengan cara pengimplementasinya. Sudah menjadi tugas seorang pemimpin untuk memikirkan masalah bagaimana cara implementasi rencana yang dibuat agar dapat berjalan dengan lancar atau sesuai dengan harapan. Menerapkan manajemen strategi dapat menjadi solusi untuk mengatasi sebuah masalah tersebut. Karena pada manajemen strategi terdapat unsur formulasi, leadership, motivasi, empowerment, reward, dan punishment, sehingga perencanaan yang sudah dibuat bisa diimplementasi dengan sesuai harapan. Maka dari itu, seorang pemimpin dari suatu organisasi perusahaan harus menerapkan manajemen strategi dan memiliki kemampuan strategi leadership. Karena kedua hal itu dapat digunakan untuk menghadapi suatu perubahan lingkungan yang silih berganti dengan cepat dan drastis, serta kondisi yang tidak terduga. Dan untuk kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dalam suatu lingkungan akan terdapat suatu perubahan sehingga mengharuskan pemimpin selalu memonitor dan memantau perubahan tersebut. Perubahan apapun yang terjadi pasti akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengantisipasi dampak buruk dari perubahan tersebut, pemimpin dituntut untuk membuat perencanaan, memikirkan kondisi yang akan datang, harus bisa berperilaku yang mendukung mencapai rencana tersebut, dan bertanggung jawab atas hasil yang telah dicapai. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.